Main bola gini dia pasti kalah. Aku bilang kalau kamu pergi, kenapa dia malah ngejar? Asal bisa ketemu kamu di sini. Kamu sendiri yang bilang ke aku. Gak akan pernah bikin aku sedih lagi selamanya. Aku percaya, aku kayak kolam renang. Hidupku rasanya kayak pelarian yang gak ada habisnya. Kalian jangan harap bisa ninggalin aku. Seumur hidup jangan harap. Ayahku yang kecanduan minum. Kayak setan yang selalu ngelindungin ibu dan aku. Selama ini ibu selalu bawa aku sembunyi dari ayah. Pengalaman bertahun-tahun. Bikin aku takut buat deket sama orang asing. Terlalu banyak hubungan. Aku kira hidupku ini cuma bakal jalan sendirian gitu. Sampai akhirnya aku ketemu dia waktu itu. Itu tahun 2006. Aku pindah ke SMA baru. Di lingkungan asing ini. Aku ketemu dia, Yoshiaki. Pertama kali lihat, dia lagi berantem sama orang. Rambutnya acak-acakan. Matanya liar. Tapi entah kenapa, saat dia melirik aku, jantungan aku kayak ketinggalan 1 detik. Kemudian kami ketemu lagi di kantor guru. Baru tahu kalau kami satu kelas. Beli kolam renang. Mau jadi pengusaha kecil. Tahun lalu baru beli. Kamu namanya kolam renang. Kebetulan aku pelayan renang. Kita berjodoh? Ya. Aku bilang, kalau ada apa-apa, tanya aja sama aku. Pintuku selalu terbuka buat kamu. Sejak saat itu, dia selalu cari alasan buat deketin aku. Tiap hari bikin cara baru buat bikin aku ketawa. Kami bolos bareng ke warung sate. Di sana kami ceritain rahasia masing-masing. Ketawa lepas tanpa beban. Waktu itu hidup sederhana dan indah. Juara tim renang sekolah, hiu, juga ngejar-ngejar aku. Dia mulai sering ganggu aku. Bikin aku agak risih. Yoshiaki buat bantu aku lepas dari hiu. Malah ngajak dia lomba renang. Kalau aku menang, kamu jangan ganggu kolam renang lagi. Hari lomba itu, aku berdiri di pinggir kolam, deg-degan lihat mereka. Yoshiaki berusaha mati-matian, tapi akhirnya kalah. Tapi di hati aku, dia lebih hebat dari juara. Karena dia berani berdiri buat aku. Sejak saat itu, hubungan kami makin dekat. Aku kira kami bakal terus begini. Tapi takdir suka bercanda. Ayahku bikin masalah karena mabuk dan mukul orang. Aku terpaksa pindah sekolah lagi. Hari aku pergi, aku lihat keluar jendela. Hati penuh rasa gak rela sama Yoshiaki. Tapi aku tahu, kami mungkin gak akan ketemu lagi. Kamu gak apa-apa, kan? Aku bilang kalau kamu pergi. Tahun 2008, aku masuk Universitas Huasin. Mulai hidup baru. Di sini aku kenal Chen Hauer, ketua OSIS. Dia dewasa dan perhatian. Selalu peduli sama aku. Pelan-pelan kami jadi dekat. Tapi aku gak nyangka, Yoshiaki juga masuk universitas ini. Saat ketemu dia lagi, jantungku langsung deg-degan. Kenangan yang aku kubur dalam-dalam, tiba-tiba muncul lagi. Dia kelihatan agak kusut. Beda banget sama cowok ceria yang aku ingat. Dia bilang, dia ulang kelas buat aku, supaya bisa masuk universitas ini. Saat itu aku terharu tapi juga bingung. Soalnya aku udah sama Chen Hauer. Aku jelasin situasi ke Yoshiaki. Kami putusin buat tetap temenan. Hari-hari berjalan dengan tenang. Sampai suatu hari Yoshiaki bilang, dia tahu Chen Hauer deket sama cewek lain. Aku nggak percaya. Chen Hauer yang selalu sempurna di mataku. Kok bisa gitu? Aku tanya Chen Hauer. Dia malah nolak tuduhan itu. Yoshiaki nggak tahan lihat. Di satu pertandingan, dia mukulin Chen Hauer. Saat itu duniamu benar-benar kacau. Aku dan Yoshiaki putus lagi. Kami kehilangan kontak lagi. Kayak dua garis yang ketemu. Cuma sebentar bersentuhan. Lalu jalan ke arah yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, aku ketemu Yoshiaki di kafe. Dia udah jadi anggota tim renang provinsi. Matanya lebih tegas. Dia lihat aku, matanya berbinar kaget. Terus penuh kasihan. Dia tahu aku jadi model tapi nggak bahagia. Karena itu bukan mimpi aku beneran. Dia mulai bantu aku cari kerjaan di bidang desain baju. Nemani aku ngelupain stres kerjaan. Waktu itu, kami kayak balik ke masa SMA. Bebas tanpa beban. Saling nemani. Lari, jangan kabur. Jangan lari. Dia ngajak aku nonton lomba renang pentingnya. Aku setuju. Hari lomba. Aku berdiri di tribun. Deg-degan lihat dia di kolam. Tiba-tiba dia nyerah lomba.
lari ke arahku dan nyatakan cinta. Saat itu waktu kayak berhenti. Semua di sekitar jadi buram. Mataku cuma lihat dia. Tapi tiba-tiba dia kena papan iklan dan luka. Lihat dia terbaring di ranjang rumah sakit. Hatiku sakit sampai susah napas. Justru karena kecelakaan ini, kami akhirnya jadian. Selama pacaran, kami lewatin waktu yang super bahagia. Dia nemani aku ke pameran lukisan. Saat aku begadang ngerjain desain, dia masakin mie panas buat aku. Aku kira kami bakal bahagia terus. Sampai selamanya. Tapi hidup selalu penuh kejutan. Setahun kemudian, Yoshiaki cek ulang. Tahu dia nggak bisa jadi atlet lagi. Pemulihanmu udah lumayan. Buat hidup normal ke depannya. Seharusnya nggak ada masalah. Tapi, kalau kamu masih mau jadi atlet profesional, pasti nggak bisa. Kabar ini buat dia, jelas pukulan besar. Dia mulai murung, cari kerja juga susah. Sementara aku dapat kabar dari kantor, harus ke Milan belajar 2 tahun. Aku tahu ini kesempatan bagus buat karierku. Tapi aku juga nggak rela ninggalin Yoshiaki. Aku nggak rela ninggalin Yoshiaki. Setelah pemakaman ayahku, aku denger dia ngobrol sama Zhang Fang. Dia bilang nyesel ketemu aku. Kalau aku nggak ketemu kolam renang. Aku sekarang bakal kayak apa? Nggak bakal masuk universitas. Di rumah jadi penutup warnet. Pergi sana. Aku bilang setelah lulus. Setelah lulus. Nggak ketemu dia lagi. Apa nggak bakal cedera? Sekarang. Dunia nggak bakal seburuk ini. Gara-gara kecelakaan itu dia kehilangan banyak. Saat itu hatiku kayak robek. Aku nggak ngerti. Dia yang dulu bilang cinta sama aku. Kok bisa bilang gitu, Yoshiaki? Aku bukan nggak bisa maafin kamu. Cuma tiap inget kata nyesel yang kamu bilang. Aku bener-bener nggak tahu caranya hadepin kamu lagi. Jadi aku pilih pergi ke Milan. Kami pun berpisah. 2 tahun kemudian, aku putusin buat nikah. Aku kirim undangan pernikahan ke Yoshiaki. Aku nggak tahu dia bakal dateng apa nggak. Hari pernikahan, aku pakai gaun pengantin. Hati campur aduk. Pas lihat Yoshiaki muncul di depanku. Aku kaget. Dia lihat aku. Matanya penuh emosi yang rumit. Ada rasa nggak rela, doa, dan juga lega. Dia cerita tentang 15 tahun yang lalu. Hari-hari yang kami lewatin bareng. Ada tawa, ada air mata. Ada penyesalan tapi juga pertumbuhan. Dia bilang dia nggak nyesel ketemu aku. Pengalaman itu adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Sampai jumpa. Cewek yang nemani aku 15 tahun. Saat itu aku tahu kami udah dewasa. Belajar buat ninggalin masa lalu. Berani hadepin masa depan. Kami saling bilang selamat tinggal. Kali ini beneran ninggalin masa lalu. Menuju hidup masing-masing. Cinta yang lintas 15 tahun ini. Meski nggak punya akhir yang sempurna. Tapi kenangan itu bakal selamanya ada di hatiku. Dia bikin aku ngerti. Cinta bukan cuma romansa di bawah bulan. Tapi juga saat hadepin kenyataan yang pahit. Masih bisa jaga cinta di hati. Yoshiaki, makasih udah hadir di hidupku. Bikin aku punya cinta yang gak bakal terlupa.